Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan anaknya Laura Meizani alias Loli nampaknya bergulir semakin panas. Setelah saling mengeluarkan argumen di media sosial, Nikita bahkan kabarnya sampai menghentikan biaya pendidikan Loli di luar negeri. Namun, baru-baru ini muncul sosok Mail asisten Nikita yang ikut angkat bicara. Lantas seperti apa geramnya Mail yang ternyata turut membongkar fakta-fakta baru di balik hubungan antara Loli dengan Antonio Dedola? Benarkah ia memang akan membiayai Loli yang kini bersekolah di luar negeri? Simak pula seperti apa analisa pakar mikroekspresi ketika membaca raut wajah Nikita Mirzani saat ia menunjukkan kekecewaannya terhadap sang putri yang sudah ia lahirkan dan besarkan itu. Meski merasa kecewa, namun seperti apa cerita Nikita Mirzani saat dirinya melahirkan Loli lewat prosesi persalinan secara normal? Bagaimana pula pesan Nikita untuk Loli agar fokus menimba ilmu dan jangan justru mencari uang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin panas dan penuh dengan drama. Itulah yang terjadi dalam perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani alias Loli. Seperti diketahui, lewat media sosial, ibu dan anak ini pun saling melemparkan sindiran dan seolah membongkar kejelekan satu sama lainnya. Sikap Loli yang membela mantan suami Nikita, Antonio Dedola, membuatnya sangat kecewa. Reaksi serupa juga hadir dari orang di sekitar Nikita. Salah satunya adalah Mail, asisten ibu 3 anak tersebut yang ikut angkat bicara. Saking geramnya, lewat siaran langsungnya di Instagram pribadinya, Mail pun sampai menyebut Loli adalah anak yang kurang ajar terhadap Nikita. Dia tidak punya sopan santun dalam menyebut nama ibu kandungnya. Bahkan saat Nikita meminta Mail untuk sabar, ia pun mengaku sudah tidak bisa membendungnya karena Loli memang sudah terlalu kelewat batas. Manggil emaknya dia, manggil emaknya orang itu. Coba kalau lu di posisi kayak gitu, kabar Mail, nggak bisa bu, kedeg-degan nih kayak gini nih. Emang gara-gara laki itu tuh. Nangis gua 3 hari. Gua nangis, gua nggak tidur 3 hari. Salah satu hal yang membuat Mail pun sangat kecewa karena ia tahu betul perjuangan Nikita Mirzani sebagai seorang single mom untuk membahagiakan para buah hatinya. Menurutnya, selama ini Nikita pun selalu berusaha keras agar Loli dan adik-adiknya selalu bahagia, sehingga mereka pun selalu hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Dituding pansos oleh warganet, Mail pun menepisnya dan dengan tegas mengatakan bahwa yang ia lakukan karena ingin membela Nikita sebagai seorang ibu yang penuh semangat juang dan juga kasih sayang. Hai semuanya, jadi di sini aku pengen perjelas bahwa yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuman mama aku aja. Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Oke, jadi bukannya Antonio nggak peduli dan nggak bisa bayar sekolah ini, dia malah justru mau ngebayar sekolah ini, tapi nggak diterima dan ditolak dari sekolah. Dibilang mau pansos sama anaknya, ngapain? Gue mendingan pansos sama emaknya. Sabar ya, sabar Mail ya. Enggak bu, nggak bisa bu, anak ibu udah keterlaluan. Bener deh. Soalnya Mail tahu bu, ibu perjalanan ibu ngebesarin Loli itu seperti apa. Mail tuh tahu ibu tuh gimana, ngasih sayang Loli tuh kayak gimana. Mail tuh tahu semua.
Ibu sampai kerja keras kayak gimana buat beliin Loli sesuatu. Dari Loli kecil nggak pernah yang namanya Loli ngerasain yang namanya susah. Sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu, karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Gue nggak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga. Lebih lanjut, Mail pun juga menyampaikan bahwa sikap Loli sekarang ini akibat dipengaruhi oleh Antonio Dedola. Beberapa waktu lalu, Loli pun sempat melakukan pembelaan bahwa Antonio bukannya tidak mau membayar uang sekolahnya yang sudah di-stop oleh Nikita. Loli menyebutkan Anthony sebenarnya mau melakukan itu, namun yang bisa membayar sekolahnya di Inggris hanyalah Nikita. Karena Nikita lah yang memiliki hak hukum atas dirinya. Terkait hal itu, Mail pun memberikan pesan menohok kepada Anthony untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar peduli dengan biaya hidup Loli di luar negeri. Bilangin sama Tony, kalau misalnya emang pengen tanggung jawab tentang Loli, semuanya nge-backup tentang Loli, transfer ke emaknya, ke Miminya transfer, nanti Miminya posting di story. Udah ditransfer uang sekolah sama Anthony. Kenapa berantem sama anak kecil? Perpanjangan brand ambassador Laura. Enggak, namanya bukan Bragwell gitu, bro. Bukan Bragwell. Nama dia Laura Meizani Mawardi. Transfernya kemana? PayPal Antonio. Nih, transfer. Sudah kita transfer ya Kak, 7 juta. Itu di endorse, transfernya kemana? Itu masih beberapa. Ya, aku kasih tahu kalian. Itu masih beberapa, masih banyak. Di rekening nggak ada duit sebanyak. Kalau 800 euro itu sekitar 15 juta ya. 15 atau 14 juta something. Di rekening dicek nggak ada. Yang ada tuh cuma 900 ribu kemarin si laki itu transfer, nggak tahu buat hadiah, nggak tahu buat apa. Itu bukti transferan dari endorsement ke rekening dia. Nah itu yang di-post sama anak gue. Nggak tahu, mungkin untuk membanggakan ke netizen bahwa dia ngirim uang. Nggak apa-apa kalau dia mau bangga-banggain orang yang baru dia kenal, ya it's okay. No problem. Salah di gue juga, karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa. Di tengah perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli yang semakin panas, Fitri Sahuteru pun sebagai sahabat muncul dan memberikan tanggapannya. Tak ingin membela pihak manapun karena ini merupakan masalah pribadi keluarga Nikita. Fitri pun berharap semua bisa selesai secara baik-baik. Ia pun juga mengingatkan bahwa agar tidak banyak orang yang ikut campur atau malah memanas-manasi, karena sejatinya ini merupakan konflik internal antara ibu dengan anak. Apapun baik buruknya, Nikita dan Loli lah yang berhak menentukan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Itu dia lagi pusing mikirin duit, karena nggak ada duitnya dia tuh semua di laki-laki itu. Bagus, nggak usah pulang ke Indo ya, kamu di sana aja, perlihatkan kita semua kalau kamu bisa jadi anak sukses, tidak ada masalah. Sebetulnya ini kejadian masalah perseteruan ibu dan anak ya sudah lama ya, tapi saya tidak pernah mau berkomentar karena saya sudah janji sama diri saya sudah bilang juga sama Nikita, saya tidak ingin take side, saya tidak ingin membela salah satu dari ibu dan anak ini, dan saya mendoakan semoga masalah ini segera selesai. Karena menurut saya semua orang tua itu punya cara mendidik anaknya, dan anak di usia
Loli sekarang itu kan masa-masa mencari jati diri dia ya. Maksudnya dia belum dewasa, belum anak-anak, juga bukan anak-anak lagi gitu ya. Saya melihat ini hal yang biasa sih, yang mungkin semua orang tua pasti melewati masalah ini. Bergulir semakin panas dan menuai perhatian publik. Seperti apa analisa pakar mikroekspresi ketika membaca raut wajah Nikita Mirzani saat ia menunjukkan kekecewaannya terhadap sang putri yang sudah ia lahirkan dan besarkan itu? Bagaimana pula sebaliknya dengan Loli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silat Award 2023 satu dekade hanya di RCTI. Oke. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sebagai sosok yang melahirkan buah hatinya ke dunia, tak pelak membuat Nikita Mirzani sangat berkecamuk atas sikap dan perilaku yang ditunjukkan Loli. Lewat media sosial, ia pun sempat mengutarakan betapa sedihnya ia dituding sebagai ibu yang tidak peduli dengan anaknya sendiri. Beberapa kali pula, Nikita pun mengungkapkan unek-uneknya terkait permasalahan ini. Menelisik lebih jauh, tim Intens Investigasi pun melakukan analisa lewat pakar mikroekspresi terkait seperti apa emosi dan perasaan yang ada di hati Nikita saat meluapkan kekecewaannya terhadap Loli. Lantas benarkah Nikita Mirzani merasakan marah, kecewa, bahkan sedih saat ia mengungkapkan isi hatinya tersebut? Loli itu baru SMA kelas 1, netizen. Loli SMA kelas 1. Kalian pada komen di TikTok, pada komen di YouTube, Loli udah dewasa. Dewasa dari mana? Dewasa dari mana? Coba gue mau tahu. Coba, SMA kelas 1 dewasa dari mana? Hah? Terus kalian komen di YouTube, komen di TikTok. Nikita ibu tidak bertanggung jawab, Nikita ibu yang kasar, Nikita tidak mengerti anaknya. Kalau dibilang gue ibu tidak pengertian sama anak, ya, itu segala macam aktivitas dia selama di Indonesia, itu gimana? Sudut ininya, terus kemudian bagaimana cara dia nunjuk, that's anger state gitu ya. Jadi anger state-nya tidak hanya dari ekspresi ini kencang, tapi juga tangannya yang nunjuk, itu nunjukin this anger state-nya ya, nunjuk. Nah, ini jadi momen ini yang kemudian sangat kental. sayang tapi ya harus marah gitu, terlihat dari wajahnya itu. Ya, itu opininya bahwa bagaimana sayangnya itu bisa jadi opininya. Ya, kemudian dia nunjukin atau dia mau sampaikan adalah di statement konteksnya itu dia sudah siapkan semuanya. Kan titiknya itu ya, bahwa sebenarnya masih dimungkinkan, hanya perlu dia bicara, hanya perlu dia menyampaikan dengan in the proper manner, kira-kira modelnya seperti itu saja sih. Sehingga situasi sebenarnya sederhana aja, ini bayar uang sekolah misalnya. Di sini kan kemudian dia state-nya ada state nangisnya, gitu kan ya. Kecil, ya. dari kamu kecil, dari kamu sedih ya, karena dari sudut matanya ini juga nunjukin sedihnya. Ya. Dan bagaimana dia menjawab sebenarnya apa yang perlu jadi perhatian. Tak hanya Nikita Mirzani, beberapa kali Loli pun mengungkapkan lewat media sosial terkait perasaannya. Dengan penuh emosional, Loli mengaku kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang ibu. Bahkan, Loli juga curhat perihal biaya sekolahnya di luar negeri yang ternyata di-stop oleh Nikita. Pakar mikroekspresi pun berusaha untuk mengungkap apa yang sebenarnya dirasakan oleh Loli saat membuat pernyataan tersebut.
Lantas benarkah Loli merasa sedih karena tidak lagi mendapat dukungan dari sang mama? Terlebih kini dirinya di luar negeri yang tentunya membutuhkan banyak biaya. Dari ininya lihat sudut mulutnya itu kesel ya, ini pasti kesel ya, dan omongannya cenderung pengen perjelas bahwa yang boleh dan ya, dia penekanan itu sampai berulang-ulang yang boleh dan bayar sekolah itu bayar cuma sekolah. mama. Hanya kemudian yang jadi catatan adalah bagaimana dia menyampaikan itu, ngomongnya pelan, lamat-lamat gitu ya. Dia mau mempertegas apa yang sebenarnya dia mau sampaikan. Mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Ya. Oke. Jadi bukannya Antonio nggak peduli dan nggak bisa bayar sekolah ini, dia malah justru mau ngebayar sekolah ini. Tapi ya. Jadi state-nya di sini memang sebenarnya dia bingung nyampein apa di sini. Ya, sebenarnya apa yang mau jadi buah pikirnya dia. Nggak diterima Di sisi lain, yang menarik adalah argumentasinya yang sebenarnya dalam konteks ini ya, yang kalau secara logisnya itu yang belum tersampaikan. Sedih mungkin nggak terlalu tampak di sini, tapi lebih ke marah, state-nya marah. Kira-kira itu yang state-nya marah yang. Jadi karena lihat dari cara mulut ininya, terus kemudian matanya ini, terus kemudian bagaimana dia menjelaskannya gitu ya. Dan pengulangan katanya, penegasannya berulang-ulang. Merasa sedih karena dia merasa tidak cukup disupport. Sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak, karena ya itu tadi, karena dia masih labil, dia masih bersikeras, gue enak dari Mimi jauh, jadi dia masih keras hatinya. Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya gak akan pernah kekurangan satu apapun. Meski merasa kecewa, namun seperti apa cerita Nikita Mirzani saat dirinya melahirkan Loli lewat prosesi persalinan normal? Bagaimana pula pesan Nikita untuk Loli agar fokus menimba ilmu dan jangan justru mencari uang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa Saksikan Silet Award 1 dekade 2023 hanya di RCTI. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebesar apapun perasaan kecewa dan marahnya Nikita Mirzani kepada Loli, namun jauh di lubuk hatinya ia mengaku akan tetap selalu ada sebagai seorang ibu. Nikita mengingatkan kembali kepada putrinya itu bahwa dirinya bisa di sekolah bergengsi di Inggris karena usaha dan kerja kerasnya selama ini. Sambil menangis, Nikita pun sempat mengungkap bagaimana perjuangannya saat dahulu melahirkan Loli lewat proses persalinan secara normal. Serta bagaimana pula ia berusaha membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan memastikan mereka tidak hidup dalam kekurangan. Nikita pun juga meminta kepada Loli untuk fokus belajar dan jangan terpaku untuk mencari uang. Lahir normal itu Loli. Jadi kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, itu rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingi sama mantan suami gitu. Gak kayak yang kedua, ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Tapi gimana
pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue. Karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Sekolah di boarding school, dia masih SMA kelas 1. Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Ada semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023.